tahun 2024 ini energi apinya 80%, energi airnya ya, energi airnya cuma 20% ya, dan 80%-nya itu energi api. Jadi kita harus sabar ya. Oke, Kak Velin. Ya. Tahun 2024, di awal tahun 2024, bisa dibilang ini tahun naga kayu ya? Ya. Ini apakah berkaitan dengan ramalan Kak Velin yang kemarin sebelum akhir tahun ini tentang di 2024 ini akan banyak musibah dan bencana, karena di awal tahun ini sudah ada 3 kejadian gempa di Pelabuhan Ratu menjelang akhir tahun, terus gempa pas malam tahun baru itu gempa di Sumedang, lalu kemarin yang sempat heboh itu gempa besar di Jepang. Nah, ini fenomena ini apa nih, Kak Velin, menandakan apa ya? Menandakan akan adanya kehebohan, keributan besar yang berkaitan dengan keamanan negara dan juga dunia, bukan hanya negara tapi lebih kepada dunia. Kalau gempa-gempa itu kan sudah wajar ya. Gempa itu terjadi karena adanya panas ya, panas bumi ya, dimana di tahun 2024 ini energi apinya 80%, energi airnya ya, energi airnya cuma 20% ya, dan 80%-nya itu energi api. Jadi kita harus sabar ya, sabar. Banyak ujian di tahun 2004 karena energi 2024. elemen ya, 2024 banyak ujian karena elemennya, energi airnya, waternya hanya 20% dan akan didominasi oleh energi api itu sekitar ya 90%. Nah, di awal tahun dengan adanya gempa-gempa ini, maksudnya apakah ini akan berkelanjutan semakin memburuk ataukah bagaimana untuk waspada dari para masyarakat maksudnya atau netizen? Sebenarnya gempa ini adalah warning ya. Gempa terjadi karena kecemasan ya, energi alam terhadap sesuatu hal besar yang akan menimpa pada umat manusia, judgment ya. Akan ada kejadian karma baik atau karma buruk dari sebuah negara atas perbuatan seseorang. Ya, aku lihat di sini sudah ada pergerakan yang tidak baik yang sudah direncanakan ya. Jadi sehingga gempa ini adalah efek dari keresahan, ketakutan. Alam itu juga sama seperti kita ya. Alam itu bisa memiliki gerak ya. Dia memiliki gerak, dia memiliki kecemasan, dia sama hidup seperti kita. Nah, ketika alam ini mendengar sesuatu hal yang buruk ataupun perilaku manusia yang buruk, otomatis energinya panas. Makanya aku bilang di tahun 2024 itu energi apinya 80%, airnya 20%, sehingga menimbulkan kecemasan kepada alam semesta. Makanya terjadinya gempa adalah sebenarnya wujud warning kepada manusianya agar apa? Agar sadar diri ya, supaya untuk bisa meredam gempa ini. Nah, ketika manusianya tidak sadar diri dan tetap terjadi ya, artinya di sini kejadian-kejadian itu tetap terjadi, maka di sini akan adanya banyak perubahan dalam kehidupan manusia maupun tatanan keselamatan manusia. Terutama yang di sini yang dikhawatirkan adalah kabar burung ya, kabar-kabar yang berseliweran, berita-berita hoax, berita-berita yang memecah belah ya, memecah belah umat manusia tentang berita yang berarti akan adanya perang ya. Persiapan perang ini sudah akan digencarkan. Itu kenapa gempa itu adalah salah satu kecemasan yang dirasakan alam semesta kepada ulah-ulah manusia yang memiliki pikiran buruk ataupun rencana jahat. Tapi menurut Kak Velin, sebenarnya yang harus diwaspadai itu maksudnya untuk dari para manusia, maksudnya dari para netizen apa aja sih?
Apakah dari posisi hati atau alam pikirannya atau seperti apa? Yang harus diwaspadai ya, kita harus punya pendirian. Manusia itu harus memiliki pendirian dan harus bisa menjadi seorang kesatria, ya. Jangan mudah dipengaruhi oleh isu-isu, ya, ataupun jangan mudah dipengaruhi karena diiming-iming oleh misalnya uang, ya. Sekarang ini banyak manusia yang kehilangan akal sehatnya karena apa? Uang, ya. Kuncinya adalah jangan mudah diiming-imingi, jangan mudah untuk diprovokator, harus bisa menjadi diri sendiri, ya. Dan ketika manusia menjadi diri sendiri dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada kedamaian, maka akan berbalik energi air menjadi 80, api menjadi 20, sehingga apa? Akan ada yang namanya padam dan akan ada kedamaian. Tapi tidak di tahun 2024, di tahun naga kayu itu rapuh. Naganya kuat, naga itu semburannya api, ya. Kayu itu rapuh bisa apa? Bisa kropos kan? Karena air, ya. Kalau kena air kropos kan? Nah itu. Nah, Kak, apakah kejadian beruntun Sumedang dan Pelabuhan Ratu ini juga menandakan akan adanya pesta rakyat, maksudnya? Apakah ini ada kaitannya ke arah sana? Ya, pastinya itu ada kaitannya dengan teguran kita yang akan terjadi di pesta demokrasi rakyat nanti, ya, di bulan Februari. Itu yang harus kita waspadai, karena di sini terjadi perpecahan, ya. Akan ada perpecahan antar suku, antar agama, antar umat, bahkan akan ada percikan api nih aku lihat. Percikan api, gunung-gunung meletus, akan ada kebakaran mendominasi di tahun 2024, akan ada hawa panas, ya, ada perpecahan antara suku bangsa, ya, ada perpecahan antara keluarga, ada perpecahan juga dalam pemerintahan, ya. Ini yang harus diwaspadai. Ini di tahun 2024 yang aku waspadai adalah akan terjadi keributan pada tahun 1998. Itu yang ditakutkan. Ya, bahkan akan lebih parah, karena itu dia tadi. Makanya alam bergejolak itu, ketika manusia memiliki rencana jahat, maka alam akan bergejolak, ya. Bahkan nanti di pertengahan, ya, di penghujung tahun atau pertengahan tahun 2024 akan dikejutkan adanya situs baru lagi, akan ada situs kerajaan baru yang akan muncul dan akan terkoneksinya kepada IKN. Ya. Untuk peruntungan sendiri, Kak, di 2024 dengan adanya gejolak alam dan segala macam, apakah ini juga menandakan bahwa intensitas baik rezeki dan segala macam itu dalam mencari uang itu akan semakin menurun, atau perekonomiannya akan berperang nih? Tinggal tergantung siapa yang akan menjadi yang membawa Indonesia ini ke arah mana, tinggal dari mana nanti pimpinan yang kita pilih nanti. Makanya aku bilang tadi, ya, artinya apa? Yang perlu diwaspadai adalah manusianya harus bisa memiliki keteguhan hati, harus bisa memiliki pendirian. Karena, ya, siapapun presidennya di tahun 2024, kalau tidak bisa membawa bangsa Indonesia, maka kita akan di ranah kejatuhan, ya. Karena kesempatan menjadi negara sukses, ya, masih, ya, di tahun ini. Siapapun presidennya di 10 tahun yang akan datang, kalau kita salah memiliki presiden, maka kita akan mengalami kejatuhan. Makanya warningnya selalu aja gempa, ya. Dan juga di tahun ini akan didominasi oleh api,